Ma minal Islam ila ismuhu. Tidak ada Islam kecuali hanya namanya saja. Jadi Islam hanya akan menjadi nama. Itu ya, paham. Jadi ada Islam sebagai makna, ada Islam sebagai nama. Apa bedanya? Kalau Islam sebagai makna apa? Apa makna Islam? Berserah diri. Jadi Islam itu artinya penyerahan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan ajarannya, dengan ketentuan-ketentuannya. Itu disebut Islam. Nah, sekarang ketika dikatakan wama minal Islam ila ismuhu, tidak ada Islam kecuali hanya nama belaka. Jadi Islam hanya jadi nama agama, tapi maknanya sudah tidak ada. Jadi orang-orang Islam itu bukan orang yang tunduk patuh kepada Allah dan ajarannya, tetapi orang-orang yang hanya beridentitas Islam, Muslim gitu, tapi ketundukannya tidak terbina gitulah. Kepatuhannya kepada Allahnya, kepada ajarannya ya biasa-biasa saja, tidak ada. Kan berarti gitu. Tetapi dia sudah punya identitas nama institusi agama lah gitu yang disebut Islam untuk membedakan dengan agama lain, tapi ketundukannya ada enggak? Tak, belum tentu. Kan berarti itu maksudnya. Jadi ma minal Islam ila ismuhu, Islam hanya sekedar jadi nama, berarti bukan makna lagi. Jadi Islam itu harusnya nama juga sekaligus makna. Jadi makna Islam itu wa ana minal muslimin. Saya adalah orang yang berserah diri. Bukan saya adalah orang Islam. Dah kabeh orang Islam, tapi apakah benar-benar berserah diri? Nah, dirinya benar-benar tunduk patuh ke Allah? Nah, kan belum tentu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak ada iman kecuali pengakuan. Nah, jadi kalau ditanya, kamu beriman? Ngomongnya beriman. Iman yang sebenarnya gimana? Iman yang sebenarnya itu tasdikun fil qalbi. Jadi iman yang sebenarnya itu adalah membenarkan dengan hati. Membenarkan apa? Apa yang dibenarkan? Harusnya apa yang dibenarkan? Ayat-ayat Allah. Berarti iman yang benar itu membenarkan setelah membaca, memahami, mengerti. Maka setiap orang membaca Al-Quran itu kan diakhiri dengan sodaqallahul adim. Artinya sodaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan firman-Nya, kan begitu. Nah, itulah iman. Jadi iman itu setelah membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka dia nyatakan sodaqallahul adim. Itulah ciri orang beriman. Allah maha benar Allah dengan firman-Nya ini. Ya kalau firman-Nya nggak ngerti, berarti itu kan hanya ucapan gitu. Hanya pengakuan firman Allah itu benar, tapi ngerti ente. Harusnya bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, berarti setelah dipahami, kan? Dipahami, ditadaburi, oh iya benar, oh iya begitu, baru wah iya benar gitu. Benar-benar terpahami, benar-benar masuk akal ayat-ayat Allah itu, maka baru sodaqallahul adim, maha benar Allah dengan firman-Nya. Jadi orang bilang maha benar Allah, sodaqallahul adim, tapi tidak paham dengan yang dibaca. Nah, itu yang dimaksud iman hanya pengakuan, tidak berdasar pemahaman gitu. Jadi itu namanya iman apa? Iman buta. Jadi iman buta itu iman yang tidak berdasarkan pada pemahaman, tidak berdasarkan pada pemikiran. Jadi nggak usah dipikir lagi, pokoknya percaya. Tapi percaya juga dengan apa? Dengan hal yang belum dicerna, belum dipahami. Terus wama minal Quran ila rosmuhu. Tidak ada Al-Quran. Quran hanya sekedar suratan. Jadi suratan itu berarti hanya sekedar bacaan. Ya, hanya sekedar bacaan yang tersurat, tetapi yang tersiratnya apa? Tidak tahu. Gitu. Jadi maknanya tidak dipahami maknanya gitu. Jadi
sudah ada estimasi dari Nabi bahwa akan terjadi seperti itu, maka kita perlu melakukan introspeksi, ya, evaluasi. Jangan-jangan ini benar kan? Jadi diberikan semacam peringatan gitu. Peringatan Nabi pernah menyampaikan ini. Nah, maka itu harus kita jadikan peringatan, benar nggak nih gitu. Kenyataan seperti itu. Nah, ternyata ada benarnya gitu. Kalau dicermati, dipahami, ya, situasi kondisi umat Nabi Muhammad itu secara umum gitu, tidak semua tapi secara umum memang begitu. Jadi Islam hanya sekedar nama, terus iman hanya sekedar pengakuan, dan Al-Quran sekedar suratan. Jadi suratan itu ya tersurat, hanya dibaca, dihafal, tetapi apa yang tersirat gitu berarti maknanya ya tidak tahu. Sehingga nanti ada doktrin-doktrin yang dianggap itu doktrin-doktrin agama, sebenarnya kalau dirujuk ke Quran, sebenarnya itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Gitu kan. Jadi itu cirinya, ciri Al-Quran tinggal suratan berarti hanya dibaca. Ternyata doktrin-doktrin, dogma-dogma yang sudah ada di kepala umat Nabi, apabila di-compare dengan ayat-ayat Allah, maka sebenarnya sudah terjadi penyimpangan, sudah terjadi pertentangan gitu. Kesimpulan Nabi ya berdasarkan kepada pelajaran ayat-ayat Allah gitu. Sehingga awas akan terjadi pergeseran lagi. Jadi karena memang sudah terjadi pergeseran dari umat nabi-nabi terdahulu. Setiap umat nabi terdahulu ketika nabi dan rasulnya sudah meninggal, maka generasi berikutnya itu cenderung terjadi pergeseran, dan diantaranya ada faktor setan. Jadi setan itu kan musuh nabi, ya. Jadi ayatnya teh wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli gurura walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Itu. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan. Jadi setan itu adalah musuh atau lawan, ya, lawannya nabi, rivalnya nabi. Kalau nabi mah menyampaikan pelajaran yang hak, maka sebagai lawan setan menyampaikan pelajaran yang batil. Tapi masalahnya setan itu tidak akan terus terang, ini saya menyampaikan penyesatan, enggak. Atau mau payu gitu mah, nggak akan laku hari itu. Menjadi setan itu akan menyampaikan kebohongan, tipuan, dengan mengatasnamakan dari Allah, dari Nabi, dari Rasul, maka supaya ajarannya bisa diterima oleh umat Nabi itu. Itu masalah. Jadi setan itu oknum yang akan menyusup ke dalam umat Nabi untuk menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan kan gitu. Dan itu terdiri dari insi wal jinni, terdiri dari manusia dan jin. Jadi jin itu tekanannya kepada golongan genial, kalangan genial, kalangan yang punya status di masyarakat itu golongan yang cerdik pandai, kan gitu, kalangan cerdas. Nah itu melibatkan itu setan mah. Kalau nggak cerdas ya nggak bisa. Maka ada kalangan cerdas itu, sehingga mereka itu yuhi ba'duhum ila ba'din, ya. Jadi mereka itu saling memberikan bisikan informasi di antara mereka. Jadi saling mewahyukan. Jadi mereka juga bikin wahyu, bisikan-bisikan informasi untuk disebarkan. Itu komplotan manusia dan jin yang isinya sebenarnya adalah zukhrufal qauli gurura. Apa itu zukhrufal qaul? Kata-kata indah, kata-kata manis, gurura, untuk tujuan memperdaya atau menipu.
Jadi bentuk produk output setan itu adalah zuhrufal qauli gurura. Kata-kata manis, kata-kata indah yang dikemas dalam bentuk keterangan-keterangan disebarluaskan. Ya, jadi isinya ya tentang itu janji-janji. Ya, janji-janji amalkan ini, amalkan itu akan dapat apa, lakukan ini, lakukan akan dapat apa, tapi mengatasnamakan agama, itu masalahnya. Gitu. Padahal itu gururo, menipu, sehingga menipu di sini mengalihkan dari jalan Allah yang sebenarnya, sehingga umat Nabi jadi lupa. Jadi teralihkan yang harusnya mengikuti jalan Allah dan Rasulnya dari ayat-ayatnya, maka setan juga membuat keterangan-keterangan tandingan. Nah, nanti masuk melalui hadis-hadis itu. Nah, sehingga hadis ini sangat sensitif, sangat rawan untuk adanya pemalsuan, hadis palsu dan lain-lain. Gitu. Sehingga harus dideteksi oleh Al-Qur'an itu sendiri. Kan gitu. Jadi apa tadi? Juhrufal qauli gurura. Jadi kata-kata indah, kata-kata manis seolah-olah itu bagus, baik, ya. Menawarkan janji-janji, janji-janji pahala, janji-janji apa lagi? Ampunan, janji surga termasuk, atau dibebaskan dari api neraka. Itu kan konteksnya agama, bagus-bagus gitu, artinya lakukan ini, amalkan ini. Tetapi masalahnya ari setan mah ini tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Naon sasaran yang seharusnya? Sasaran beragama sih yang seharusnya apa? Takwa, atau konkretnya itu makarimal akhlak. Jadi sasaran yang seharusnya itu bagaimana setiap ibadah, setiap amalan itu seharusnya mencapai makarimal akhlak. Membangun aspek perbaikan perilaku yang mulia. Kan gitu. Nah, maka setan itu juga mengajarkan sesuatu tapi tidak mencapai sasaran itu. Pokoknya lakukan ini, amalkan ini, janjinya akan dapat ini. Jadi sudah lepas dari sasaran yang seharusnya. Padahal kan hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sebenarnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi diutusnya Nabi menyampaikan firman Allah dan memberikan contoh pelaksanaan firman itu kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak mulia. Berarti kalau tidak mencapai akhlak mulia, bukan sasaran, lepas dari sasaran, berarti gagal. Beragama, beribadah, mengamalkan ini itu, tapi tidak menciptakan kesempurnaan akhlak mulia, berarti gagal dalam beragama. Makanya harus ditinjau ulang, jangan-jangan ini ada pengaruh setan. Berarti setan berhasil menipu, kan gitu. Kemudian apa? Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Tetapi setan ini sudah izin Allah masalahnya. Ya, jadi setan ini sudah atas izin Allah. Berarti kalau atas izin Allah dibiarkan nggak? Dibiarkan oleh Allah untuk apa? Ya, untuk agar umat Nabi ini mau berpikir. Gitu. Agar umat Nabi ini jangan beriman buta gitu Tetapi harus iman itu benar-benar berdasarkan pemahaman, dan juga harus benar-benar mau memilih dan memilah mana seharusnya sumber agama yang valid gitu. Jadi setan itu menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya menyimpang, tapi seolah-olah itu bagus, baik gitu. Jadi yang namanya tipuan itu kan harus mengatasnamakan Allah dan Nabi, harus mengatasnamakan bahwa ini ajaran agama, padahal sudah menyimpang dari sasaran yang seharusnya. Apa tadi sasarannya? Makarimal akhlak harusnya. Jadi ibadah yang kita lakukan kuduna mencapai sasaran makarimal akhlak. Setiap ibadah apapun pasti itu ada aspek akhlak yang mau dibangun, yang mau dibentuk. Aspek pemikiran, aspek kesadaran, aspek pembiasaan. Itu harus. Kalau dalam pendidikan itu ada 3 aspek. Dalam pendidikan itu kan istilahnya itu aspek kognitif, aspek pengetahuan itu dibentuk.
Kemudian aspek kesadaran dan perasaan, itu aspek afektif namanya. Dan juga aspek pembiasaan dalam perbuatan, itu namanya aspek psikomotorik gitu. Nah, kemudian tadi walau sa'arabuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Maka kalau Allah menghendaki, maka setan itu bisa saja dia tidak bisa melakukan perbuatan itu. Tetapi karena Allah menghendaki demikian, diantep ku Allah, dibiarkan oleh Allah. Untuk apa? Ya untuk agar manusia berpikir, agar umat Nabi itu mau berpikir. Jadi bentuk ujian berpikir itu ya dengan disebarkannya berbagai arus-arus informasi gitu. Jadi sebenarnya ujian itu ada dua, benar dari Allah itu. Ujian berpikir dan ujian beramal, berperilaku. Sehingga kualitas seorang mukmin, orang yang takwa itu harusnya berkualitas luar dalam, seutuhnya. Maka ini kan makarimal akhlak itu seutuhnya, pembangunan pola pikir, pembangunan kesadaran, dan juga pembangunan perilaku. Jadi ujungnya bermuara pada pembangunan perilaku secara holistik. Kan disebut nauge utammima. Ya, utammima apa? Sempurna. Untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi bukan sekedar membangun akhlak mulia, tapi menyempurnakan, membikin akhlak mulia itu menjadi sempurna secara utuh, menyeluruh, holistik, luar dalam. Jadi tadi aspek apa saja? Aspek pemikiran, aspek kesadaran, dan aspek pembiasaan. Dan itu harus dilakukan, harus diikuti. Itulah yang disebut Islam sebenarnya. Jadi Islam itu penyerahan diri kepada Allah untuk mengikuti pembinaan langsung dari Allah, mencapai derajat takwa, mencapai kualitas individu pribadi yang berakhlak mulia. Tetapi, salah satunya Allah mau menguji manusia, khususnya umat Nabi ini, dengan dibiarkannya setan-setan itu menebarkan informasi, gitu. Jadi, untuk apa? Untuk menguji aspek pola pikir. Mau mikir enggak? Gitulah, gitu inti nama. Coba berpikir, apakah benar ini informasi ini dari Allah dan Rasulnya? Apakah informasi ini bisa diterima oleh akal sehat atau tidak? Jadi berpikir pun itu satu ujian. Tapi karena Allah menghendaki demikian, maka kata Allah, fadarhum wa ma yaftarun. Maka biarkan saja setan itu dengan kerjanya, ya dengan apa yang telah mereka adakan itu. Jadi berbagai info-info yang menyesatkan, info-info yang tidak karuan, itu Allah mengizinkan adanya.